Waktu pertama kali kerja, jujur aku takut banget. Aku masuk ruangan melihat sekitar dan aku berpikir, apa aku beneran bisa? Aku ingin melakukan yang terbaik, walaupun aku belum paham apa yang harus aku lakukan. Tapi saat itu, dokter bilang, kamu boleh mencoba latihan ini dulu. Cuma hal kecil, tapi itu bikin sedikit aku percaya diri. Dan dari langkah kecil itu, aku mulai belajar hal lain. Aku nggak pernah nyangka bakal jadi guru. Awal waktu ngajar, aku masuk kelas, anak-anak ribut. Aku cuma berdiri sambil bilang, aduh, mau ngapain ya? Aku baca materi tiap malam, tapi besokannya anak-anak nanyanya beda jauh dari buku. Itu satu anak bilang, Bu, aku udah bisa baca. Itu cuma satu anak. Tapi itu langkah kecil yang bikin aku yakin, oke, aku bisa jadi guru. Pas pertama duduk di kursi ruang BK, saya melihat banyak tumpukan hasil laporan siswa. Saya sampai bilang ke diri saya sendiri, ini serius semua. Ada rasa takut salah memberi arahan, terus juga takut merasa tidak mampu. Tapi lama-lama saya sadar, cukup dengan saya membantu satu siswa saja hari itu sudah termasuk langkah yang besar untuk saya. Aku bukan yang paling siap, tapi aku selalu bilang, cobalah satu hal dulu. Awalnya aku diberi tugas kecil, tapi dari situ aku belajar ritme banyak hal, termasuk dari kantor. Anak-anak itu dunia yang sibuk, kadang mereka tantrum bareng, kadang semua minta perhatian. Awal mengajar, aku pulang dengan kepala berat banget. Aku mulai percaya diri, aku melihat perubahan kecil. Hari ini aku bisa membantu pasien berbicara dengan tenang. Besok aku bisa menjelaskan sedikit prosedur lebih jelas. Aku lihat diriku pelan-pelan tumbuh. Setiap masalah yang bisa aku selesaikan sekecil apapun, kayak bikin aku naik satu level. Dukungan tim ya, tapi dorongan dari diri sendiri itu paling penting. Kunci percaya diriku itu sederhana. Perkembangan kecil murid, satu huruf yang mereka tahu, satu lembar tugas yang mereka selesaikan, itu buatku kayak oke, aku berarti di sini. Aku percaya diri karena menyiapkan banyak hal, metode, media, cara baru mengajar. Dan tiap kali anak-anak menikmati belajarnya, keyakinanku tumbuh. Percaya diri saya muncul setiap kali saya berhasil mendengarkan siswa tanpa saya menjudge. Kadang saya cuma bilang, oke, silakan kamu cerita. Dan itu cukup membuat mereka merasa nyaman. Aku pernah ngerasa gagal karena anak-anak tidak mau mendengar. Tapi aku refleksi mungkin bukan mereka yang salah. Mungkin cara aku yang belum tepat. Jadi aku coba pendekatan kecil, senyum lebih lama, memberikan pilihan, memberi waktu tenang, dan ternyata itu bekerja. Aku pernah hampir menangis karena takut akan kesalahan. Aku pikir kalau aku gagal, aku melukai seseorang. Jadi, setiap tindakan, aku selalu bertanya kepada dokter, lalu aku mencatatnya. Aku tidak mau langkah kecilku hilang karena keraguanku sendiri. Ada siswa yang sama sekali gak mau bicara. Saya duduk di sebelahnya selama beberapa menit. Tapi akhirnya dia bilang 3 kata, Bu, saya capek. Dan saya pikir itu langkah kecil yang sangat luar biasa. Pernah breakdown ke belakang, banyak masalah masuk sekaligus. Aku merasa capek. Akhirnya dengan rasa capek itu aku ngambil cuti deh. Entah itu ngelakuin kegiatan apapun itu. Tapi ternyata satu hari itu aku cuti jadi langkah kecil buat aku ningkatin energi dan mood. Senyum anak-anak itu obat paling ampuh. Mereka bikin langkah kecilku tidak sia-sia. Motivasi itu sederhana, bikin orang tua bangga, gajinya nggak besar tapi kebahagiaannya tulus. Sumber kekuatan saya yaitu dari siswa sendiri. Ada satu anak yang bilang, Bu, terima kasih ya sudah mendengarkan saya. Mungkin beberapa orang menganggap itu kalimat yang kecil, tapi bagi saya maknanya sungguh sangat besar. Aku nggak pernah bisa diem. Aku harus bergerak. Teman-teman, keluarga,
jadi energi, bikin aku terus melangkah ke depan. Keluarga, terutama Ibu. Dia selalu bilang, kamu bisa. Dan aku simpan kata-kata itu di kepalaku setiap kali aku ragu dengan diriku sendiri. Aku berhenti sejenak, lalu ingat kenapa aku memilih pekerjaan ini. Jalan-jalan sore sambil mendengarkan musik itu lumayan mereset isi kepala saya. Tujuan masa depan yang membuat aku bergerak. Aku pengen punya usaha suatu hari nanti. Kadang aku cuma perlu makan enak dan tawa kecil dari teman-teman. Self reward buat aku sendiri sih kayak jajan, jalan, tidur, main, ya gitu aja. Aku belajar dari temanku, dari internet, dan lakukan kecil itu setiap hari. Aku diskusi banyak sama rekan kerja, sama sahabat. Itu yang bikin aku naik sedikit demi sedikit. Aku catat semua proses belajar anak-anak. Itu cara aku mengukur langkah diriku sendiri. Ada beberapa rencana saya, diantaranya CPNS, kemudian saya juga memiliki keinginan untuk lanjut studi S2, dan saya ingin mengikuti beberapa pelatihan. Ya intinya pada saat ini saya ingin mencoba. Aku ikut banyak pelatihan, baca buku atau baca web, lain-lainnya. Tanya siapapun itu yang terkait. Semua itu langkah kecil, tapi itu penting. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.